Mayoritas jalur kereta api di Jawa dan Sumatera dibangun pada masa penjajahan. Jalur-jalur ini dibangun guna berbagai kepentingan penjajah pada waktu itu. Salah satunya jalur kereta api Ranca Ekek Tanjung Sari di kawasan Sumedang, Jawa Barat. Siapa sangka, kawasan yang sekarang identik dengan daerah kampus-kampus ternama tersebut dulunya adalah kebun teh dan kopi yang sangat luas. Memang merupakan jalur yang dibangun untuk kepentingan perkebunan teh yang ada di Jatinangor. Walaupun kemudian waktu itu masih zaman Hindia Belanda ya, ada kebutuhan untuk mengangkut hasil bumi dari arah perkebunan yang ada di Jatinangor dan juga perkebunan kopi dan tembakau yang ada di Tanjung Sari untuk menuju ke arah dibawa ke arah Bandung. Jadi itu salah satu yang melatar belakangi pembangunan jalur kereta api dari Ranca Ekek menuju ke Tanjung Sari. Nah, hal yang kedua adalah untuk kepentingan militer. Mengapa? Karena di Sumedang itu ada memang suatu kekuatan pertahanan Hindia Belanda yang sangat kuat di Sumedang. Bahkan ada juga benteng milik Belanda itu. Benteng itu digunakan untuk pertahanan kalau ada serangan dari arah timur, yaitu dari arah Cirebon. Sehingga ada suatu kebutuhan untuk membangun jalur kereta api dari arah Bandung ke arah Sumedang untuk aktivitas pergerakan mobilitas militer supaya nanti pasukan militer itu dapat dengan mudah dikerahkan melalui jalur kereta api itu. Dari Ranca Ekek di tahun 1921 itu sudah dibangun, dioperasikan jalur menuju Tanjung Sari sekitar 11,2 km. Pada tahun 42 Belanda menyerah ke Jepang karena Jepang kemudian Indonesia menjadi daerah pendudukan dari pemerintah militer Jepang. Jepang memutuskan untuk membangun jalur kereta api untuk mengangkut batu bara di Banten Selatan dari Saketi ke Bayah 89 km dan di Sumatera di Muaro Pekanbaru 220 km. Sehingga Jepang memerlukan sarana material-material bahan baku untuk membangun jalur-jalur tersebut. Nah, dari mana material rel jembatan itu diperoleh? Yaitu dengan membongkar dari jalur-jalur kereta api lainnya yang sudah ada tetapi dipandang tidak menguntungkan. Nah, salah satu yang dibongkar oleh pemerintah pendudukan Jepang adalah jalur kereta api antara Ranca Ekek dan Tanjung Sari, sehingga seluruh rel kereta api yang ada, seluruh rangka jembatan yang ada, tiang-tiang persinyalan yang ada, semuanya kemudian dibongkar oleh Jepang dan dipindah untuk dijadikan bahan material pembangunan jalur kereta api di Banten Selatan di Bayah. Sehingga tahun 1942 kereta api tersebut sudah tidak lagi dioperasikan. Beberapa sisa jalur kereta api yang masih bisa dilihat antara lain persimpangan kereta api di stasiun Ranca Ekek, bekas stasiun Tanjung Sari, viaduk atau jembatan kereta Tanjung Sari, dan jembatan Cincin Cikuda di kawasan Jatinangor. Menurut pengamat transportasi Joko Setiawarno, jalur ini sebenarnya berpotensi untuk dihidupkan kembali. Selain mampu mengurai kemacetan di kawasan Jatinangor, jalur ini juga nantinya bisa jadi sambungan menuju Bandara Internasional Kertajati di Majalengka yang tengah disiapkan pemerintah. Ya, sebenarnya ini tahun 2009 itu sudah ada studi kelayakan dari Kementerian Perhubungan. Ini sebenarnya tinggal melanjutkan lagi ya pemilihan trasenya. Jadi trase itu bisa menggunakan trase yang lama atau kesepakatan dengan pemerintah daerah pilihan trase yang baru. Terutama sekarang kalau ke arah Tanjung Sari, itu melewati Jatinangor itu kawasan kampus-kampus cukup banyak, setidaknya ada 5 kampus besar ada di sana, sudah berkembang sekarang pemukimannya juga ya. Ini menimbulkan efek bangkitan cukup besar. Kalau kita lihat jaringan jalan rayanya pun boleh dikatakan kendaraan kecepatannya boleh dikatakan rata-rata sudah kurang dari 30 km per jam. Sementara untuk menambah kapasitas, memperlebar jalan, punya kendala juga keterbatasan lahan. Nah, meskipun ini lahan yang akan direaktivasi ini sebenarnya kan sebagian besar juga sudah terpenuhi oleh pemukiman. Namun ini tentunya kerjasama antara pusat dengan daerah.